يا رمضان مرحبا 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 يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Seseorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, kesulitan, dan merasakan berat dalam membaca, maka baginya didapatkan 2 pahala." Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, 2 pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, walaupun terasa berat, terasa sulit ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya." Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar, dan pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat, akan mendoakan orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dia akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan balasan bagi mereka adalah illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya, ridho dengan perbuatan mereka, dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas mereka.
kasih sayang untuk mereka. Wa dzakkarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah akan memuliakan dan menyanjung mereka yang mau membaca Al-Qur'an. Anak-anak yang dimuliakan Allah, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada bulan Ramadan, sehingga Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk bersemangat dalam membaca Al-Qur'an. Rasulullah di setiap malamnya membaca Al-Qur'an dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudarosah bersama malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan, Rasulullah selalu membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Rasulullah menghatamkan Al-Qur'an 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Begitu cintanya Rasulullah pada Al-Qur'an, tatkala beliau sholat malam, sholat tarawih, beliau pernah sekali sholat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Rasulullah membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Dalam 1 rakaat, beliau membaca surat Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi dengan membaca surat Ali Imran, masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa, itu dalam 1 rakaat. Dan ternyata Rasulullah di malam tersebut sholat 4 rakaat, dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Qur'an. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para salafus salih, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, maka di bulan yang suci ini, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dan menjadi sahabat Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengisi bulan yang suci ini dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Akhirnya, marilah kita mengagungkan Al-Qur'an dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian paparan dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.